Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampah plastik, khususnya jenis PET, merupakan salah satu limbah plastik paling sulit terurai di lingkungan. Namun, dengan proses yang tepat, plastik ini dapat diolah kembali menjadi bahan bangunan yang bermanfaat. Pada video ini, kita akan membuat paving block yang ramah lingkungan dari plastik PET dengan berbagai jenis agregat. Pertama-tama, siapkan bahan baku berupa plastik PET yang sudah dipotong kecil agar lebih mudah dilelehkan. Kita juga menyiapkan 3 jenis agregat, yaitu pasir sebagai agregat mineral, serbuk kayu sebagai agregat ringan, dan kulit buah kering sebagai agregat organik. Semua bahan ini akan diuji untuk mengetahui kombinasi terbaik. Sebelum proses pencampuran, semua bahan ditimbang terlebih dahulu menggunakan timbangan. Penimbangan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap variasi campuran memiliki komposisi yang tepat sesuai perencanaan penelitian. Contohnya, untuk satu sampel paving block ukuran kecil, plastik PET itu ditimbang sejumlah 500 gram. Kemudian ditambahkan pasir, serbuk kayu, atau kulit buah sesuai variasi yang sedang diuji, 1:1. Ketelitian penimbangan ini sangat penting karena berpengaruh terhadap kuat tekan, densitas, dan kualitas akhir paving block. Setelah bahan selesai ditimbang, alat-alat utama dipersiapkan mulai dari wadah logam atau panci tahan panas untuk melelehkan plastik PET. Yang di sini saya menggunakan kaleng, kompor atau alat pemanas, cetakan paving block, stik atau pengaduk logam, sarung tangan, dan alat keselamatan lainnya untuk melindungi tangan dari suhu tinggi. Seluruh alat dibersihkan dan dipastikan berada dalam kondisi kering agar tidak ada uap air yang masuk ke campuran. Pada video ini, tahap persiapan bahan dan alat menjadi pondasi penting untuk memastikan bahwa proses pembuatan paving block selanjutnya dapat berjalan lebih terkontrol, aman, dan menghasilkan sampel yang dapat diuji secara ilmiah. Setelah semua bahan dan peralatan tersedia, tahap berikutnya adalah proses pelelehan plastik PET. Plastik PET yang telah dipotong kecil-kecil dimasukkan ke dalam wajan logam atau wadah tahan panas. Pemanasan dilakukan pada kompor dengan suhu bertahap, dimulai dari api kecil sambil sesekali diaduk untuk mencegah plastik menempel dan terbakar. Pada fase awal pemanasan, plastik PET akan mulai melunak dan berubah bentuk menjadi lebih elastis. Setelah beberapa menit, plastik akan mencapai titik leleh ditandai dengan berubahnya kondisi petikan plastik menjadi cairan kental berwarna transparan atau sedikit kekuningan. Pada tahap ini, proses dilanjutkan dengan mencampurkan plastik PET yang telah dilelehkan bersama agregat sesuai variasi yang diteliti. Setelah plastik mencapai kondisi cair dan homogen, agregat yang sudah ditimbang sebelumnya dimasukkan secara bertahap ke dalam wadah pencampuran. Proses pencampuran harus dilakukan dengan cepat karena plastik PET memiliki sifat mudah mengeras kembali ketika suhunya mulai menurun. Agregat berupa pasir, serbuk kayu, atau limbah kulit buah yang telah dikeringkan ditambahkan sambil terus diaduk menggunakan alat pengaduk besi atau spatula tahan panas. Pengadukan dilakukan hingga seluruh permukaan agregat terlapis merata oleh plastik PET cair. Homogenitas campuran sangat penting karena akan mempengaruhi kuat tekan, densitas, daya serap dari produk paving block yang dihasilkan. Selama proses ini, perhatikan juga difokuskan pada kekentalan campuran. Jika campuran terlalu kental, pemadatan di dalam cetakan akan sulit dilakukan. Sebaliknya, campuran yang terlalu encer dapat menyebabkan distribusi agregat menjadi tidak merata setelah campuran tercampur sepenuhnya dan mencapai tekstur yang stabil. Adonan segera dipindahkan ke dalam cetakan yang telah disiapkan untuk tahap pencetakan dan pemadatan. Berdasarkan hasil percobaan terhadap 3 variasi paving block berbahan dasar plastik PET, yaitu campuran PET dengan pasir, PET dengan serbuk kayu, dan serta PET dengan kulit buah, diperoleh perbedaan kualitas yang cukup signifikan. Ketiga sampel menunjukkan karakter fisik dan struktur yang berbeda, terutama terkait tingkat ketercampuran, kekompakan material, dan keutuhan bentuk setelah pendinginan. Dari seluruh variasi campuran plastik PET dengan agregat pasir merupakan yang paling efektif dan menghasilkan kualitas paving block terbaik. Pasir memiliki butiran halus, stabil, dan tahan panas sehingga mampu menyatu dengan baik ketika plastik PET dilelehkan. Hal ini terlihat dari struktur paving block yang lebih padat, permukaan lebih halus, serta tidak mengalami keretakan atau rongga besar.
Kombinasi ini juga memberikan kekuatan mekanik yang lebih kuat karena pasir berfungsi sebagai pengisi atau filler yang meningkatkan kepadatan dan stabilitas material. Sebaliknya, dua variasi lain yaitu PET dan serbuk kayu dan PET dengan kulit buah tidak menunjukkan hasil yang optimal. Serbuk kayu bersifat ringan, mudah terbakar dan memiliki daya serap tinggi terhadap panas sehingga tidak dapat menyatu secara sempurna dengan plastik PET. Akibatnya, campuran terlihat terpisah, berpori dan kurang kompak sehingga kualitas strukturalnya lebih rendah. Begitu pula dengan campuran PET atau limbah kulit buah, kandungan air, serat organik, serta tekstur lembek dari kulit buah membuat material sulit bercampur dengan plastik leleh. Ketika dipanaskan, kulit buah cenderung mengering atau terbakar, namun tidak dapat melakukan ikatan yang kuat dengan PET plastik tadi. Kondisi ini menyebabkan paving block memiliki struktur rapuh, mudah patah, dan tidak memenuhi syarat sebagai material konstruksi. Secara keseluruhan, hasil percobaan membuktikan bahwa pasir adalah agregat paling kompatibel untuk dipadukan dengan plastik PET, baik dari segi sifat fisik material, kemudahan proses pencampuran, maupun kualitas akhir paving block. Sementara itu, agregat serbuk kayu dan kulit buah kurang efektif karena tidak mampu membentuk ikatan yang homogen dengan plastik, sehingga tidak menghasilkan paving block yang kuat dan tahan lama. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.